suka dukanya di dunia peternakan itu luar biasa. Saya itu pernah ngalami kematian di kandang saya itu dalam 2 minggu 83 ekor. Itu yang terhitung. Pernah juga dalam 1 bulan itu 53 ekor. Pernah juga saya itu ambil domba waktu itu dari Madiun 1 truk. Lah delala kersane Gusti Allah itu entrak mau kita turunkan, entraknya itu roboh, ambruk, sehingga posisi domba yang ada di bawah mati semua. Itu pernah. Waktu itu anak kandang saya yo nangis, yo berapa, tapi saya tetap enggak apa-apa, ini yang terbaik. Mungkin itu cara Allah untuk membersihkan harta yang kita punya. Karena mungkin harta kita itu tidak bisa dibersihkan dengan sedekah kita, tidak bisa dibersihkan dengan istighfar kita atau sholat yang lain-lain, hanya bisa dibersihkan dengan cara seperti ini. Ini adalah yang terbaik. Jadi kita kembalikan ke sana. Karena prinsip dasar Lumintu Farm dari sekian banyak penjelasan saya adalah Lumintu Farm, saya pastikan bahwa saya sedang berbisnis dengan Allah. Maka husnudzon itu mutlak bagi Lumintu Farm dalam setiap keadaan dan situasi yang ada. Istilah zakat itu memang, pengapunten, ini memang di lingkungan kita para peternak itu memang jarang disadari. Untuk kemudian kita distribusikan, kita salurkan, itu jarang sekali dari lingkungan saya itu menyadari hal itu merupakan kewajiban. Itu jarang sekali disadari. Nah, yang perlu saya sampaikan khususnya saya, kalau saya itu pengeluaran zakat itu di setelah Idul Adha. Kalau saya itu setelah Idul Adha. Kalau kemarin zakat yang saya salurkan untuk dari kandang itu kurang lebih ya sekitar berapa? 12 jutaan. Itu nilainya itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami dalam soal zakat ini, menurut saya lah, sebatas pengetahuan saya bahwa ada beberapa dimensi tentang peternakan ini. Yang pertama itu kalau dulu memang nisabnya 40 ekor 1 domba, itu zakatnya. Itu kalau diengon, dulu kan diengon, diliarkan, dan itu memang kurun waktunya hitungannya 1 tahun. Itu dulu. Tapi perkembangan zaman kan nggak begitu. Per hari ini itu nggak diengon, tapi diternak, dikandangke. Lah kemudian ada beberapa versi soal domba ini. Breeding, kemudian fattening. Fattening ini panennya 3 bulan sekali. Kemudian kalau kita mau aplikasikan, maka bisa jadi konsep fattening, model zakatnya adalah model zakat profesi sebagai peternak. Kalau sebagai pegawai negeri, zakat itu ditarik setiap gajian sekian persen, 2,5% setiap bulan bayar. Itu zakat profesi. Nah, kalau konsep fattening dalam dunia peternakan bisa jadi itu kita salurkan dengan konsep menggunakan zakat profesi setiap panen, setiap 3 bulan sekali saat panen. Nah, kalau trading itu jual beli ya konsepnya yo sebagaimana akad jual beli. Setiap tahun diakumulasi berapa nilai aset dan omsetnya, kemudian dikeluarkan 2,5%. Ini
dimensi-dimensi ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan yang ada di dunia peternakan. Kadang-kadang sering dilupakan. Ya wallahu a'lam, itu sebatas pengetahuan saya. Makanya dalam konsep di kami ini, zakat itu mutlak harus kita keluarkan. Kita punya hitung-hitungan sendiri, karena ibaratnya itu air yang kita taruh di satu tempat, kalau kemudian tidak pernah kita alirkan, tidak pernah kita salurkan, maka yang pasti air itu menjadi keruh, tempat itu berlumut dan kotor. Itu ibarat dunia yang kita kumpulkan, apakah itu lewat peternakan atau lewat bidang-bidang yang lain. Jadi mutlak untuk kita salurkan, khususnya saya sendiri itu kita salurkan sebagai zakatnya setahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan. Peternakan saya Lumintu Farm, beralamatkan kandang 1 di Desa Genjor, Kecamatan Sugiwaras, Bojonegoro. Kandang 2 ada di Dusun Ngapus, Desa Gelagahan, Kecamatan Sugiwaras, Bojonegoro. Dulu itu saya guru, lebih pasnya saya dulu kepala sekolah. Saya dulu kepala sekolah, sudah sertifikasi, sudah in-passing. Karena memang ya saya sampaikan itu, karena hutangnya demikian besar, gak mungkin jika saya tetap di kepala sekolah maka hutang itu akan terbayar, itu nggak mungkin. Dengan kalkulasi gaji itu nggak mungkin, soalnya anak saya juga banyak. Jadi solusi cerdas ya, saya harus berbisnis. Kalau soal jumlah domba bagi pemula idealnya itu berapa, itu nggak ada ukuran. Tapi yang pasti idealnya sebagai pemula itu harus punya ilmunya dulu. Beternak dengan ilmu itu sangat mudah. Beternak dengan ilmu itu sangat meyakinkan. Beternak dengan ilmu itu asik, nyeneng nih. Oh gak susah. Coba jenengan bayang, misalkan ternak kita itu kembung, nek nggak punya ilmu, gugup takok ning YouTube, takok ning was macam-macam. Yo nek jodoh, lek gak jodoh keburu mati. Belum lagi ketika ada gejala kembung. Kembung itu kan ada gejalanya. Kalau kita punya ilmu kan enak. Oh, saat dulu kembung sudah kita antisipasi. Kemudian kan banyak versi tentang penyakit-penyakit domba, cara perawatan domba biar lebih sehat. Itu banyak versi. Setiap kandang itu punya treatment, punya cara tersendiri. Jika kita menguasai ilmu itu, saya yakin nggak akan benar. Jadi mutlak yang pasti bukan soal berapa jumlahnya, tapi soal ilmunya itu harus dikuasai terlebih dahulu. Prinsipnya seorang peternak itu satu, itu jujur. Itu harga mati. Itu jujur. Karena begini, saya itu dapat wejangan dari guru saya itu begini. Al-ghonamu ghoniun. Kalau Anda pengen kaya, pengen sukses, maka pengen barokah, ternaklah domba atau kambing. Itu guru saya yang dawuh ke saya. Artinya apa? Ada keberkahan di kambing. Rasulullah dulu kan di Arab. Di Arab itu wilayahnya unta. Kenapa kok ngurmat domba? Kenapa kok ngurmat kambing? Artinya ada sesuatu yang lebih yang ada di kambing. Makanya ada dawuh al-ghonamu ghoniun. Nek pengen sugih, nek pengen sukses dalam hal duniawi ngelumpukno bondo donya, domba. Ini dawuhnya guru ke saya. Makanya itu saya yakini. Makanya ketika kita melihat sisi-sisi baik yang ada di domba, apalagi sisi keberkahan, maka letakkan kejujuran itu sebagai fondamennya. Kemudian yang kedua, terbuka.
Saya itu intinya saya itu kulino blokosuto. Blokosuto sopo anane. Orang mau percaya nggak percaya itu urusan orang lain. Tapi saya yakinkan pada diri saya bahwa konsep blokosuto opo anane wis itu saya sampaikan. Soal orang lain mau percaya atau tidak itu urusan orang lain. Jadi selama kita sampaikan hal itu dengan baik, dengan benar, mungkin pada saat itu penjelasan kita, keterangan kita itu tidak diterima oleh orang lain, tapi suatu saat penjelasan kita itu bisa diterima. Itu karena sifatnya kebaikan dan kebenaran itu begitu. Bagi orang yang hatinya lapang, mudah untuk menerima. Tapi bagi orang yang hatinya gelap, lagi emosi, kebenaran apapun yang kita sampaikan sulit untuk diterima. Tapi yang pasti kebenaran dan kebaikan itu pasti akan diterima di kemudian hari. Yang jelas itu kejujuran, keterbukaan. Yang paling penting lagi adalah soal manajemen pengelolaan, manajemen pemasaran. Pengen ringkes, sering-seringlah dolan ke kandang orang-orang yang kita anggap bisa mengelola kandang, baik pengelolaan maupun pemasarannya. Kalau di awal-awal saya punya ide tentang domba itu, memang terkesan domba itu kumuh, rusuh, kotor. Tapi hal itu kemudian terpecahkan oleh ungkapan begini. Nek aku merawat 1, 2, sampai 10 ekor, barangkali identitas kotor, identitas ngeleput karo wedhus, ngarit ning gone wedhus, itu akan tetap melekat di saya. Tapi andaikan saya ngerawat dengan jumlah yang besar, itu artinya saya tidak lagi secara langsung bersinggungan dengan domba. Artinya status sosial yang saya dapatkan bukan lagi geleput karo domba, tapi di bos. Nah ini itu akan terjawab dengan itu. Nah kemudian yang kedua begini, kita itu taktis saja. Yang kita butuhkan per hari ini itu apa? Wes toh, untuk zaman hari ini itu nggak penting itu status sosial. Status sosial itu nilai lebih, nilai tambah, bonus. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan kita, maka nilai bonus itu berupa citra di masyarakat, status sosial, itu akan sendirinya akan melekat di kita. Itu fakta. Dulu di awal saya menjadi peternak, bayangkan dari kepala sekolah yang sudah sertifikasi, yang sudah in-passing, itu kemudian drop di domba. Kayak apa? Di awal memang banyak yang mencibir, tapi setelah melihat perjuangan, kemudian hasil, kemudian potensi yang ada di domba dan kandang saya, mereka cukup hormat. Padahal saya nggak cari kehormatan dari mereka, tapi mereka dengan sendirinya, oh karena memang apa yang saya lakukan itu layak untuk dihargai. Walaupun saya tidak cari posisi, enggak, statusnya enggak. Pekerjaan saya selama ini saya ditanya ya cukup wong angon, cukup ngarit, itu pengganti sehari-hari. Tapi mereka nggak percaya. Ya karena memang sudah terbentuk mindset mainstream bahwa saya bukan lagi tukang ngarit, tapi pengusaha atau apalah macam-macamnya itu. Rahasia sukses bagi siapapun yang berniat untuk menjadi pelaku peternak, terlebih-lebih menjadi seorang pengusaha peternakan, yang pertama adalah yakin bahwa mimpi itu akan tercapai, mimpi itu akan terwujud.
Kemudian yang kedua, selalulah husnudzon dengan ketetapan Allah. Itu wajib, karena itu secara tidak langsung akan memelihara kita dari pikiran yang buruk, pikiran yang gak bener, pikiran berburuk sangka. Karena semua pikiran yang ada di kita itu akan kembali ke kita. Jadi ana inda dzanni abdi bi. Dawuh Gusti Allah kan ngoten. Makanya itu penting yang menjadi dasar. Kemudian yang ketiga, ilmu praktis soal peternakan. Itu yang pertama memang harus kita kuasai dulu. Soal bagaimana kemudian kita memilih bibit domba yang bagus. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa memberikan treatment yang bagus untuk domba ketika ada di kandang. Kemudian yang selanjutnya, pastikan bahwa kita punya pasar. Untuk membangun pasar itu butuh proses. Sekali lagi, buat para peternak yang pemula-pemula, rajinlah berkunjung ke peternak-peternak yang lain. Awal-awal saya membangun jaringan stakeholder itu saya sering di kandang. Kadang-kadang teman, mulai dari Ponorogo, mulai Madiun sampai Gresik, pernah ke Blitar, pernah ke Tulungagung, sepeda motor karena belum punya apa-apa awal-awal dulu. Nah, saya dapat ilmu cara menangani domba kembung di kandang sini seperti ini, di kandang saya seperti ini, beda-beda. Dan alhamdulillah saya punya semua, sehingga saya tinggal praktek. Oh, untuk di kandang saya itu modelnya tak kayak gini, gak cocok, ganti kau yang ini kan. Saya punya banyak pilihan. Jadi yang paling penting itu pastikan pemasaran itu. Yang jelas untuk pemasaran hari ini untuk Lomintu Farm insya Allah tidak kurang. Kalau per minggu andaikan saya itu diberikan kecukupan untuk mencukupi kebutuhan pasar, ada lebih dari 200 ekor yang harus saya penuhi. Tapi karena memang kondisi per hari ini itu satu, bakalan itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, breeding yang kami lakukan itu belum berjalan maksimal. Itu tidak cukup bagi kami Lomintu Farm untuk memberikan support domba di pasar, baik itu di RPH maupun di Jagat. Harapan saya yang pertama, bahwa saya kepingin peternakan ini menjadi lahan dakwah untuk kita semua. Itu yang pasti. Saya bukan berarti anti dengan harta. Saya itu senang dengan harta, itu senang, dunia itu senang. Tapi yang paling saya harapkan dari serangkaian kesuksesan di dunia domba, nantinya jika Gusti Allah itu mengabulkan dan menghendaki, mentakdirkan sukses betul, maka saya berharap ini akan menjadi nilai tambah untuk dakwah. Ya, saya nggak punya harapan lain karena saya sadar bahwa saya bukan orang baik, saya bukan orang yang sempurna. Ya, setidaknya harapan dan angan-angan saya itu menutupi semua ketidakbaikan dan kekurang-baikan dari saya, ketidaksempurnaan dari saya. Itu. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses. Klik tombol subscribe, like, share, and comment agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha, dan bisnis lainnya. Salam Tali Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.